Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fuadi, NPM 12 Saya Siti Fatimah Zahra, NPM 12109. Saya Aisyah Karimah, NPM 12174. Izinkan saya di sini untuk bisa mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan di samping saya pemateri 1 dan pemateri 2. Langsung saja pembahasan. Yang pertama, pengertian perilaku menyimpang dalam beragama. Perilaku menyimpang dalam beragama merujuk pada tindakan, sikap, atau keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran, norma, atau tata cara yang diterima oleh suatu komunitas agama tersebut. Perilaku ini bisa mengacu pada penyimpangan dari prinsip dasar agama, tata cara ibadah, atau pemahaman tentang ajaran yang telah disepakati dalam suatu tradisi agama. Secara umum, perilaku menyimpang dalam beragama dianggap melanggar aturan atau nilai-nilai yang dianggap sakral dalam agama tersebut. Perilaku menyimpang bisa terjadi pada level individu maupun kelompok. Ketika seseorang atau kelompok melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang. Penyimpangan ini tidak hanya terkait dengan tindakan fisik, tetapi juga bisa berupa keyakinan atau pemahaman yang bertentangan dengan ajaran agama. Ciri-ciri perilaku menyimpang dalam beragama: yang pertama, penyimpangan dari ajaran agama yang benar; yang kedua, mengikuti pemahaman atau praktek yang salah; yang ketiga, perilaku yang diharamkan dalam agama; yang keempat, perubahan dalam tata cara ibadah atau ritual. Yang kedua, faktor penyebab perilaku menyimpang dalam beragama. Perilaku menyimpang dalam beragama dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mengaruhi individu atau kelompok dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri individu, interaksi sosial, atau bahkan kondisi masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang dalam beragama. Yang pertama, pemahaman agama yang salah; yang kedua, pengaruh lingkungan sosial; yang ketiga, faktor psikologis; yang keempat, kepemimpinan agama yang menyimpang; yang kelima, pengaruh ekonomi dan sosial; yang keenam, kondisi global dan lingkungan internasional; yang ketujuh, perbedaan interpretasi agama; yang kedelapan, faktor kultural dan tradisi. Yang ketiga, jenis-jenis perilaku penyimpang dalam beragama. Penyimpang dalam beragama merujuk pada perilaku sikap atau keinginan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang diterima atau diakui oleh suatu komunitas agama tertentu. Penyimpang ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan memiliki dampak yang berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Berikut beberapa jenis penyimpang dalam beragama. Yang pertama, heretisisme, pemahaman sesat; kedua, sekularisasi; yang ketiga, ateisme dan agnostisisme; yang keempat, sektarianisme; yang kelima, fanatisme agama; yang keenam, penodaan agama atau blasfemi; yang ketujuh, pemaksaan atau penggunaan agama untuk kepentingan pribadi; yang terdapat perubahan dalam tata cara ibadah atau ritual; yang sembilan, eksklusivisme agama; 10, fanatisme dan tahayul; 4, dampak perilaku dalam beragama. Berikut beberapa dampak dari perilaku dalam beragama. Yang pertama, dampak positif perilaku dalam beragama: meningkatkan moralitas dan etika, meningkatkan keharmonisan sosial, penguatan keberagaman dalam masyarakat, pembentukan karakter dan kepribadian. 2, dampak negatif perilaku dalam beragama: radikalisasi dan ekstremisme, perpecahan sosial, penurunan kualitas hidup, penyalahgunaan agama. Yang ketiga, dampak penyimpangan dalam beragama terhadap kehidupan pribadi: kehilangan arah hidup, penyalahgunaan kekuatan spiritual. 5. Solusi untuk mengatasi
perilaku penyimpangan dalam beragama. Yang pertama, pendidikan agama yang benar. Yang kedua, dialog antar agama. Kesimpulannya, perilaku menyimpang dalam beragama merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Untuk itu, pemahaman yang tepat terhadap ajaran agama, pendidikan agama yang berbasis moderasi, dialog antar agama, serta pengawasan yang tegas terhadap penyimpangan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari perilaku penyimpangan dalam beragama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kehidupan beragama di masyarakat dapat berjalan harmonis dan penuh kedamaian. Oke, mungkin cukup saya diskusi dari Bapak bila ada kesalahan dalam melakukan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.